Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7, saya sendiri Taudin dan teman saya Taufik Hidayat, dan yang ketiga yaitu ada Izul, dan saya sendiri akan menjelaskan materi pertama, yaitu hukum pemimpin perempuan dalam Islam. Yang pertama yaitu perempuan boleh menjadi pemimpin. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir adanya pemimpin atau perbedaan dalam perlakuan antara umat manusia. Kemudian telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang tertera dalam makalah. Yang kedua, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan jadi presiden dan perdana menteri dan menjadi ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita telah menjadi pemimpin. Yang ketiga, perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan. Yang pertama yaitu ada perbedaan dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedua ada perbedaan penafsiran dalam hadis. Yang ketiga yaitu perbedaan berdasarkan ijma. Yang keempat yaitu berdasarkan qiyas. Yang pertama, perbedaan dalam penafsiran Al-Quran. Pendapat yang tidak membolehkan kaum perempuan menjadi seorang pemimpin didasari dengan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran yang secara substansif telah memposisikan laki-laki menjadi seorang pemimpin. Kemudian perbedaan penafsiran dalam hadis. Terdapat hadis sahih dan ahad yang dari segi substansi matan hadisnya melarang perempuan menjadi seorang kepala atau pemimpin. Kemudian berdasarkan ijma, pendapat yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini pun didasarkan pada ijma untuk menguatkan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa hal itu sudah dipraktikkan pada beberapa masa atau yang berlaku tanpa kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik bernegara. Kemudian berdasarkan qiyas. Dalam qiyas, para pencetus yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini melihat perbedaan antara laki dan perempuan. Oleh karena itu memungkinkan untuk dilakukan qiyas, dan hal itu diantaranya tidak adanya perempuan menjadi pemimpin bagi masyarakat umum dalam sholat imam waktu, sholat Jumat, dan sholat Id. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ada Mbak Izul Hidayah dan Mas Taufik Hidayat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan pemimpin perempuan. Pandangan mengenai pemimpin perempuan itu banyak diperdebatkan para ulama. Nah, di Al-Quran sendiri itu tidak mempermasalahkan terkait pemimpin perempuan, tapi mayoritas pemimpin perempuan itu pada zaman dahulu itu dari sebagian kecil itu kebanyakan itu dari laki-laki. Tapi Allah sendiri itu tidak menyebutkan nama perempuan. Tapi Allah itu tidak melarang bahwa perempuan itu menjadi pemimpin itu tidak apa-apa. Kita ambil dari kisahnya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu mempunyai paras yang jelita. Dia adalah seorang pemimpin bijaksana dan dia itu sukses dalam memimpin rakyatnya. Kemudian Siti Maryam itu terkenal dari kepemimpinannya itu tegas dan menjaga kehormatan dalam dirinya, yang membuat Allah memberikan anugerah berupa putra soleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ada ya, kita ambil dari contoh dua pemimpin perempuan itu. Tapi menurut para fikih, perempuan itu layaknya dipimpin. Tapi ada juga sebagian ulama fikih yang memperbolehkan itu. Nah, kemudian perempuan yang
boleh menjadi pemimpin itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Dia harus bisa berjuang dalam medan perang, tidak merupakan yang mempunyai kapasitas biologis. Itu mungkin itu saja. Apabila penjelasan dari saya kurang lengkap atau sangat terbatas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mbak Kaizul Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Untuk menjadi seorang pemimpin tentu ada kriteria-kriterianya. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan ada beberapa terkait tentang kriteria-kriteria seorang pemimpin. Antara lain, 1. Beragama Islam. Agama merupakan sarana meningkatkan diri dengan Sang Khalik sebagai Tuhan pemilik alam semesta. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin itu harus beragama Islam. Kalau seorang pemimpin berbeda agama dengan kita atau tidak beragama Islam, maka dia bisa memimpin tidak dengan ajaran Islam dan tidak dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya yaitu adil. Untuk menjadi seorang pemimpin kita juga harus berperilaku adil, seperti sabda Rasulullah, yaitu tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan. Riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Selanjutnya yaitu amanah. Sebagai seorang pemimpin yang baik, tentu kita harus memiliki sifat amanah. Tanpa adanya sifat amanah, maka kita tidak akan dipercaya oleh masyarakat atau sesuatu kelompok yang kita pimpin. Yang terakhir adalah kuat. Nah, untuk kriteria yang terakhir ini adalah kuat. Pemimpin yang kuat adalah yang mampu menegakkan tugas dan menanggung beban pemerintahannya. Pemimpin harus menjaga dan memelihara agama, berjuang melawan musuh, mengatur siasat umat dan mengurus kemaslahatannya sebagaimana semestinya menurut syarak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan.